Diana Surnanningsasi. Aku jijik Jack, tetapi aku sanggup akan melakukan demi menemukan Dakon kembali. Benar, Dakon tidak ada di tempatnya seperti 2 tahun lalu. Mendengar kesanggupan Diana Surnanningsasi, Jack Danu segera melompat ke arah rerumputan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Koprol beberapa kali, kemudian kembali ke tempat semula dengan menggenggam sesuatu, namun sambil menyembunyikan kedua tangannya di belakang badan seraya berkata, "Sasi sanggup mengalahkan rasa jijik dengan tikus?" Mereka belum mengerti kenapa Jack melompat Koprol beberapa kali dan kembali ke tempat semula. Diana Surnanningsasi. Benar Jack, demi menemukan Dakon kembali ke tempatnya, apapun akan aku lakukan. Jack Danu Subroto. Sasi, lihat di genggamanku ini. Ini adalah tikus kecil yang membuat Sasi menjadi pingsan karena jijik. Sebenarnya bukan jijik, tetapi Sasi hanya terkejut saja, sehingga rasa jijik ikut mewarnai keterkejutan Sasi. Tikus ini belum mati, hanya lemas, seperti Sasi terkejut tertangkap oleh manusia. Maka Sasi, aku minta, tikus akan sadar dalam waktu kurang lebih 2 jam. Maka amati, pegang ekornya, lalu sapu bulunya yang bersih. Ingat, ini bukan tikus got yang kotor. Maka Sasi pelan-pelan akan dapat menghilangkan rasa jijik. Pakailah pedoman pengail ikan dengan umpan seekor cacing. Rata-rata orang jijik memegang cacing, tetapi tidak ada jalan lain selain memegang cacing dan memasukkannya ke mata kail agar dimakan ikan. Ini kuncinya. Mendapat kenyataan seperti itu, ini mulanya Surnanningsasi ragu untuk menerima tikus kecil dari genggaman tangan Jack Danu Subroto, sehingga Boy Gatot berkata memberi semangat, "Ayolah Sasi, tidak perlu ada yang dijijikkan." Semua mata tertuju ke arah Surnanningsasi yang mulai beranjak menerima tikus kecil yang pingsan dari tangan Jack Danu Subroto. Jack Danu Subroto. Ayo Sasi, ulurkan tanganmu, buka telapak tanganmu, segera terima dari genggamanku. Pelan-pelan Surnanningsasi mengulurkan tangannya ke arah Jack Danu Subroto sambil matanya terpejam. Jack Danu Subroto. Kalau Sasi menerima dengan mata terpejam, tentu tidak ada gunanya. Taat Sugriwo. Ayo Sasi, buka matamu. Tak apa-apa, tikus pingsan tak akan menggigit. Ayo Sasi. Berbicara demikian sambil bertepuk tangan 3 kali berulang-ulang, sehingga teman-temannya mengikuti irama tepukan tangan Taat Sugriwo. Prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok. Kini Surnanningsasi mulai membuka matanya. Ketika ada pula Jack Danu Subroto melepas tikus kecil yang pingsan itu ke telapak tangan Surnanningsasi sambil berkata, "Nah, amatin tikus kecil itu. Sapu bulunya, pegang ekornya. Kalau sudah merasa tidak jijik, baru Sasi boleh melepaskan kembali ke rerumputan." Begitu tikus jatuh ke telapak tangan Surnanningsasi, maka teman-temannya bertepuk tangan memberi semangat sambil mengitari Surnanningsasi yang memegangi tikus kecil. Rupanya gara-gara tikus kecil sampai melupakan inti tujuan Surnanningsasi masuk gua. Kini Jack Danu mengingatkan, "Teman, jangan lupa mendirikan tenda untuk kita bermalam bersama sampai esok malam. Sasi, tolong jelaskan sekali lagi. Kalau tidak salah tadi masuk gua melihat sesuatu." Teka-teki sepasang tas karir. Mereka baru sadar harus mendirikan tenda. Boy Gatot. Wah, baru kali ini kita terlena lupa belum ada tenda. Udara dingin sampai tidak terasa dingin hanya gara-gara tikus piti. Perut yang lapar juga sampai terlupakan. Sebagian dari mereka mendirikan tenda, sementara Surnanningsasi mengamati tikus kecil dan memegangnya untuk menghilangkan rasa jijik. Ternyata hanya beberapa saat saja berhasil, sembari menjawab pertanyaan Jack Danu yang tertunda beberapa saat. "Ya, aku berhasil. Kini aku sudah tidak jijik lagi. Terima kasih Jack. Terima kasih teman-teman semua.
Oh ya, di dalam gua ada tempat menaruh tas karir kita berdua tahun lalu. Kini ada sepasang tas karir mirip tas karir milik Kak Hambali. Kini semua mata terju kepada Sunaring Sasi yang sedang mengogang tikus kecil. Hambali, Sasi, tadi bilang ada sepasang tas karir milikku. Tidak mungkin. Sunaring Sasi, benar Kak. Sebenarnya aku ingin mengambil kertas, siapa tahu ada pesan tertulis. Tapi kertas itu kosong. Malah tikus semacam ini yang aku temukan. Hambali, tidak mungkin mereka ada di sini. Terus milik siapa ya? Jack, tas karir itu milik siapa ya? Jack Danu, sebentar lagi kita ke sana. Kita selesaikan dulu tenda. Hambali, biar kita tenang. Segera istirahat dari hal-hal yang menegangkan. Beberapa saat kemudian, 3 tenda selesai didirikan. Kemudian mereka sepakat masuk gua tempat mereka 2 tahun lalu menaruh tas karir dan sepatu gunung mereka. Mereka heran, ternyata wah, sayang nama pemiliknya tidak ada, kosong. Buku harian juga tidak ada. Apa Hambali dapat mengenali siapa pemilik tas karir ini? Hambali, tidak mungkin mereka ada di sini. Berkata demikian Hambali sambil memukul-mukul tangan ke telapak tangannya. Nampaknya sangat gemas. Yoseko, apa ini tidak mungkin Hambali? Aku tidak paham dengan ucapanmu. Hambali, memang tas ini mirip milikku. Tetapi apa mungkin mereka sekembar Herman dan Herlan ada di sini? Ini yang aku tidak mengerti. Pesan yang ada di BBM mengatakan kalau mereka tidak ikut. Ketika aku datang kepada ibunya sebagai tanteku, ibunya mengatakan mereka tidak ikut. Tetapi kenapa sekarang tas ini ada di sini? Untuk saat ini tidak mungkin kalau mereka ataupun ibunya. Kalau kita harus turun ke Camp Ranupani. Di sana ada sinyal, walau kadang-kadang sulit. Untuk saat ini dan nanti rasanya kau tidak mungkin. Kemudian Boy Gatot memukul-mukul tas karir tersebut dan berkata, tidak ada debu yang berterbangan, menunjukkan tas karir ini belum lama ditaruh di sini. Hambali tidak juga bisa mengenali sepatu gunung ini. Hambali, tidak Boy, aku tidak dapat mengenali walaupun waktu kita beli dalam waktu yang bersamaan 4 tahun lalu. Banyak pendaki yang menggunakan sepatu gunung dan tas karir dengan merek dan warna yang sama saat itu. Mudah-mudahan bukan mereka, karena kalau mereka adalah beban kita harus membawa pulang. Karena aku sebagai saudara sepupu, mereka memiliki tanggung jawab. Sementara sekarang mereka berada di mana kita tidak mengetahui. Mereka anak kembar satu-satunya tanteku. Mereka anak mama.